Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Ini kami kelompok 10 dari mata kuliah Matematika Numerik kelas D dengan dosen pengampu Bapak Bud Rindo STMT akan menjelaskan terkait pemodelan parametrik hidrostatik juga perhitungan analisis resisten. Item yang akan dipresentasikan pada presentasi kali ini yaitu data point hole, 3D surface, lines plan, parametrik menggunakan rasional Bezier, kemudian hidrostatik, dan yang terakhir yaitu analisis resisten. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan pemodelan lambung kapal menggunakan MATLAB dengan pendekatan Object Oriented Programming. Di sini kita menggunakan model kapal dari teman saya, Rafael, yaitu kapal kontainer. Pertama, kita buka data control point yang ada di maksud. Dari data ini akan kita copy dan kita simpan di file Excel untuk nantinya akan kita olah kembali di MATLAB. Ini bentukan setelah kita copy ke Excel. Kemudian selanjutnya kita akan berpindah ke MATLAB. Model yang kami buat diberi nama kelas kapal yang berfungsi untuk membaca data koordinat lambung kapal, membentuk Bezier surface dan rasional Bezier surface yang menampilkan bentuk kapal dalam bentuk surface, station, bottom line, dan juga waterline. Alasan kami menggunakan Object Oriented Programming adalah karena struktur kodenya lebih rapi dan modular, kemudian mudah dikembangkan untuk lanjutan seperti kita mencari hidrostatik maupun resisten itu sendiri. Kemudian terakhir, setiap fungsi memiliki tugas yang jelas. Secara umum, alur kerjanya adalah input data, pembentukan control point, Bezier surface, dan kemudian validasi dari kode tersebut. Selanjutnya, penjelasan struktur kelas akan disampaikan oleh teman saya, Samuel. Terima kasih, Malik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur utama dari kelas kapal. Pada bagian properties, terdapat beberapa variabel penting, yaitu ada row dan call, seperti yang bisa dilihat, itu menyatakan jumlah station dan juga waterline. Selanjutnya di bawahnya terdapat dari long, offset, dan juga height sebagai data koordinat dari X, Y, dan juga Z. Selanjutnya X, Y, Z merupakan matriks hasil reshape data. Selanjutnya pada konstruktor kelas kapal, data input dibaca dalam bentuk matriks. Kolom pertama dan juga kedua menunjukkan indeks station dan juga waterline. Kolom ketiga sampai kelima berisi koordinat geometrinya. Data-data tersebut kemudian di-reset menjadi matriks 2 dimensi sehingga bisa digunakan sebagai control point Bezier. Selain itu, terdapat function control point yang berfungsi untuk mengambil kembali matriks X, Y, dan juga Z digunakan oleh function lain tanpa harus memanggil data mentah. Setelah struktur data siap, proses pembentukan permukaan Bezier akan dijelaskan oleh Rafael. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian Bezier surface. Pada function Bezier surface, permukaan kapal dibentuk menggunakan polinomial Bernstein serta parameter U dan V dari 0 sampai 1. Nilai U mempresentasikan arah memanjang kapal, sedangkan V mempresentasikan arah lebar dan tinggi kapal. Basis Bernstein dihitung menggunakan kombinasi faktorial, kemudian dikalikan dengan control point sehingga menghasilkan X base, Y base, dan juga Z base. Selain Bezier, biasa kami juga menggunakan rasional Bezier surface. Pada function rasional Bezier, perbedaannya adalah ditambahkan weight. Weight ini memungkinkan kontrol bentuk yang lebih fleksibel, sangat berguna untuk menyesuaikan bentuk lambung kapal agar lebih realistis. Hasil dari Bezier dan rasional Bezier ini kemudian digunakan sebagai dasar visualisasi yang akan dijelaskan oleh Alfa. Oke, terima kasih Rafael.
Pada bagian akhir, kami menampilkan hasil permodelan kapal melalui beberapa tampilan standar dalam perencanaan kapal. Yang pertama itu ada surface, di mana bentuk lambung ditampilkan secara 3D dan dibuat simetris kiri kanan. Kemudian setelah menghitung Bezier surface dan rational Bezier surface, kami memberikan beberapa function untuk menghitung. Yang pertama itu ada body plan, kedua ada buttock line untuk menghitung potongan memanjang kapal. Yang ketiga itu ada waterline, itu menampilkan potongan horizontal lambung kapal. Kemudian untuk point offset itu untuk mengambil kurva offset tiap station. Yang selanjutnya itu akan dilakukan perhitungan luas penampang melintang kapal atau area section. Kemudian setelah mendapatkan luas penampang melintang kapal, itu kita akan menghitung kurva sectional area dari station yang telah dihitung luasannya. Kemudian itu ada calculate full draft. Kemudian ada wet surface area, itu luas permukaan kapal yang terendam air atau permukaan basah kapal. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu bentuk hasil permodelan kapal melalui beberapa tampilan standar dalam perencanaan kapal. Pertama, itu surface hasil rational Bezier akan ditampilkan secara 3D dan dibuat simetris kiri dan kanan. Kemudian terdapat station atau body plan, yaitu potongan melintang kapal, buttock line, potongan memanjang kapal, waterline, potongan horizontal dalam pada tinggi tertentu. Kemudian tampilan yang paling penting itu digunakan untuk evaluasi bentuk lambung dan merupakan standar dalam gambar rencana kapal. Kemudian dengan ada visualisasi ini kita dapat memastikan bentuk kapal halus, menghindari diskontinuitas permukaan, dan dapat menjadi dasar analisis lanjutan. Analisis lanjutan ini yang tadi sempat dijelaskan itu ada untuk menghitung hidrostatik, kemudian untuk menghitung resisten. Berikut hasil runningan. Kemudian kita akan pindah ke main scriptnya tadi. Yang pertama kita akan menginput control point yang sudah kita set di Excel tadi dengan file name. Di sini kita memberi nama izin dan juga kita menggunakan sheet 1, selnya yaitu J3 sampai N275. Kemudian kita menggunakan data SLS read. Dan di sini kita juga masukkan control point full Bezier juga agar dapat memanggil dari codingan yang udah kita buat di kelas dev. Kemudian di sini kita memasukkan draftnya sesuai model kapal kita, yaitu 10.24 dan speednya di 25. Kita mau menganalisis dulu untuk speednya di 25. Di paling bawah kita memunculkan plot hasil printan hasil semua yang perhitungan yang sudah kita buat dari mulai CSA, luas station, body plan, buttock line, kemudian 3D surface, hydrostatic, dan juga perhitungan resisten. Di sini kita akan coba running. Kita tunggu sebentar. Oke, berikut hasil runningan dari data yang telah dianalisis. Yang pertama itu terdapat 3D model hull surface dari control point yang telah kita convert tadi dari Maxsurf ke Excel. Itu menjadi seperti ini hasilnya. Terus yang kedua body plan, buttock line, dan waterline, serta kurva luasan area dari step station. Kemudian dari sini juga kita mendapat
hydrostatic value atau nilai hidrostatik dari kapal yang akan kita analisis. Kebetulan ini terdapat nilai LWL. LWL itu panjang kapal yang terendam air, kemudian BWL yaitu lebar kapal yang terendam air, kemudian CB draft ini merupakan koefisien blok dari lambung kapal yang terendam air. Makanya ini kita buat namanya CB draft, kemudian ada luasan WSA, kemudian ada koefisien blok full, itu full dari model hull kapalnya, kemudian ada volume dari kapal, kemudian ada koefisien midship, dan yang terakhir ada koefisien prismatik. Setelah hidrostatic value ketemu, kita di sini mendapatkan nilai EHP, DHP, dan SHP untuk menghitung resisten dari kapal yang akan dianalisis. Kebetulan ini berikut kurva resisten versus speed. Total resisten ini kita dapat dari total resisten 25 speed knot itu dengan nilai 3.000-an ya? 3.000-an. Oke. Dan Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 10 terkait tentang permodalan parametrik dan juga hidrostatik dan analisis resistance sebagai presentasi pengganti UAS dari mata kuliah matematika numerik kelas D. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Ya. Amin.